Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersolawat. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Penyuluhan Agama Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhreza Tahimu, SPDI, MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan. Poin A, metode ceramah. Nomor 1, pengertian metode ceramah. Menurut Abu Dinata, bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajar yang dilakukan oleh guru dengan penuntutan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Sedangkan menurut Soleh Hamid dalam bukunya Edutainment mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan. Kemungkinannya banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturannya kelas dapat dilakukan secara sederhana. Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa. Siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi, konsep, pengertian, prinsip-prinsip yang banyak peserta luas. 2. Kelebihan metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan karena pertimbangan. Yang pertama, anak benar memerlukan penjelasan, misalnya karena baru atau guna menghindar kesalahpahaman. Yang kedua, benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi para peserta didik. Yang ketiga, menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila menggunakan metode lain sukar untuk diterapkan. Yang ketiga, adapun kelebihan-kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, praktis dari sisi persiapan. Yang kedua, efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi yang banyak. Yang keempat, menguasai materi. Yang kelima, lebih mudah mengontrol kelas. Yang ketiga, peserta didik tidak perlu persiapan. Terus yang terakhir, peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Baik, lanjut ke poin B, pengertian metode diskusi. Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discus yang berarti to examine, instingat, memeriksa, menyelidiki. Secara umum diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau pokok pertanyaan atau problem, di mana para anggota diskusi dengan jujur berusaha mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama. Kemudian dalam metode diskusi, guru dapat membimbing dan mendidik peserta didik untuk hidup dalam suasana yang penuh tanggung jawab, serta orang yang berbicara atau mengemukakan pendapat harus berdasarkan prinsip tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian metode diskusi merupakan proses saling bertukar pikiran atau dua orang atau lebih. Melalui proses ini, kedua belah pihak akan saling berdialog dan mengemukakan pandangannya secara argumentatif. Proses ini dilakukan dengan penuh keterbukaan dan
persaudaraan. Tujuan utama adalah untuk mencari kebenaran. Terus lanjut ke bagian C, metode konsultasi. Metode konsultasi dalam penyuluhan agama Islam adalah pendekatan yang melibatkan interaksi langsung antara konselor dan klien, individu atau kelompok yang membutuhkan bimbingan untuk membahas masalah-masalah spiritual, moral, atau praktik yang dapat dihadapi oleh klien. Metode ini sering digunakan dalam konteks pendampingan individu dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan mencari solusi berdasarkan ajaran Islam. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.